Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali lagi di ibadah Minggu kita tanggal 14 Februari 2021. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua umat Tuhan, yaitu dengan judul Jangan Terbuai oleh Nikmat Dosa. Saudaraku, mengapa saya menyampaikan jangan terbuai oleh nikmatnya dosa? Karena hari-hari terakhir ini banyak sekali orang sekarang ini menganggap hidup ini biasa-biasa. Dia pun sudah berbuat dosa, menganggap hidup ini biasa-biasa. Saat ini saudara, kita mau belajar kepada firman Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang menjemput kita, saudara. Saat ini saya akan bacakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Saya bacakan di sini nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman dulu, demikian pula halnya kelaknya pada kedatangan Anak Manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Ayat 41. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Ayat 47. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi saudaraku, saya mau menyampaikan firman Tuhan hari ini, jangan terbuai oleh nikmatnya dosa. Ayat pembahasan kita hari ini adalah di ayat yang ke-39. Saya akan bacakan ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita lihat sekarang ini saudaraku, di hari-hari sekarang ini orang semua seperti biasa aja. Orang pesta, mengawinkan, makan, minum, bekerja, mencari. Saudaraku, mereka bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan mereka, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Sama halnya di zaman Nuh juga pada waktu itu. Makanya ayat mas kita hari ini ayat yang ke-39, dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Mengapa saudaraku di sini saya katakan ayat masnya 39, memang dosa itu membuat kita tidak tahu akan segala sesuatu. Banyak orang dia sudah berdosa tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah berdosa. Banyak saat ini saudaraku orang berdosa menganggap itu biasa saja. Gak ibadah, gak berdoa, itu menganggap biasa. Karena dosa itu membuat kita terikat. Dosa itu membuat kita tersembunyi dari hadirat Tuhan. Dosa itu membuat mata rohani kita akan tertutup, saudara. Jadi dosa itu membuat kita tidak tahu akan segala sesuatu. Padahal sebenarnya kita pikir jalan kita ini masih lurus, tapi sebenarnya sudah menuju kepada maut, saudara. Jadi pada pagi hari ini, saudara, mari jangan kita terbuai oleh nikmatnya dosa. Seperti kita sekarang ini mungkin untuk ibadah ya lagi libur. Nanti kita akan kasih tahu kapan kita kembali lagi untuk ibadah di gereja tatap muka, saudara. Tapi jangan karena kita tidak ada ibadah, jadi kita jadi terbuai oleh dunia ini, terbuai oleh dosa, saudara. Saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, daripada terbuai itu artinya lupa akan hal lain karena sesuatu. Jadi artinya terbuai itu dia
tidak lagi saudaraku menghiraukan lagi ibadah. Dia tidak mementingkan lagi ibadah. Dia tidak lagi mencari Tuhan. Dia tidak lagi mencari hadiratnya Tuhan, saudara. Jadi dia udah mengabaikan itu karena dia sudah terbuai oleh dosa. Jangan sampai dosa itu yang menjerat kita. Dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi pada saat ini, mari saudaraku kita kembali kepada Tuhan. Karena dosa, itulah yang akan membuat kita lupa akan ibadah kita. Tidak ada kerinduan lagi untuk firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan. Jadi ini waktunya kita kembali. Ini ada warning buat kita, buat saya juga. Jangan saudaraku karena mungkin sekarang ini udah kurang. Kalau dulu kita ada ibadah minggu, ada juga UKS atau ibadah di komsel-komsel di rumah-rumah, ada doa juga, doa syafaat. Sekarang itu sudah nggak ada. Jadi kita sekarang ini di rumah masing-masing pun tidak ada lagi doanya, tidak lagi baca firman Tuhan. Jangan sampai itu terjadi buat kita semua. Dan kita terbuai oleh dosa, saudara. Kita melihat di sini tadi di ayat-ayat, saudaraku, ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu. Jadi orang yang hidup di dalam dosa, orang yang jauh dari Tuhan, dia tidak tahu akan segala sesuatu. Dia tidak tahu akan apa yang akan terjadi besok. Dia tidak akan tahu akan sesuatu yang akan terjadi ke depan. Tapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang terus mencari Tuhan, terus mencari hadirat Tuhan, mereka akan tahu segala sesuatu. Makanya dikatakan ayat 39, dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudaraku, kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita nggak tahu apa dia besok, atau tahun depan, atau 50 tahun lagi. Kita nggak tahu. Tapi saudaraku, ini tanda-tanda dengan situasi zaman sekarang ini. Lihat pandemik ini sampai sekarang ini tidak berakhir. Saudaraku, nanti akan lebih banyak lagi orang yang akan kena. Mungkin nanti akan seleksi alam lah yang akan berlaku. Kalau dia kuat, dia bisa bertahan. Tapi kalau dia nggak kuat, dia akan kena. Makanya sekarang ini kita perlu, yaitu ada saudaraku di hadirat Tuhan. Memang kita perlu ada imun kita yang kuat. Tapi selain imun, iman kita juga harus kuat, saudara. Kita melihat di sini di ayat yang ke-40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Artinya di sini ayat 40 dan 41 ini ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang tidak hidup di dalam dosa, saudaraku. Kita memang, saudaraku, masih tinggal di dalam dunia ini. Bedanya, saudaraku, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa hidup lagi di dalam dosa. Kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak bisa hidup lagi di dalam dosa. Saudara tahu arti perbedaannya itu? Kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak bisa hidup lagi. Karena kita sudah ada tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau ada sampai kita masih terus terbuai, terpikat, dan sampai menikmati dosa itu, ini sangat berbahaya. Mari kembali kepada kasih karunia Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Ternyata pada waktu kedatangan Tuhan nanti yang kedua kalinya, dikatakan di ayat 40 dan 41 akan ada perbedaan, saudaraku. Di sini ada 2 orang dikatakan, di situ kita melihat, saudaraku, dikatakan di ladang kalau ada 2 orang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Mengapa tidak diangkat dua-duanya? Karena ada yang satu yang sungguh-sungguh dan ada yang satu dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Seperti ikan dia bisa terdampar di darat, tapi dia tidak bisa hidup di darat. Karena habitatnya, kehidupannya ada di air. Kita juga manusia, bisa kita kejebur ke dalam air, ke dalam sungai, tapi kita nggak bisa hidup di dalam sungai. Kita harus keluar dari sungai, karena kita hidup di darat.
Kita bisa jatuh di dalam dosa. Mungkin engkau lagi lemah. Mungkin engkau saat ini lagi bergumul di dalam kelemahanmu, di dalam dosa-dosamu, di dalam kebiasaan burukmu, di dalam kebiasaan dosa lamamu. Tapi saat ini marilah kembali kepada kasih Tuhan. Karena ini hari-hari yang jahat. Kita harus kembali. Jangan terbuai. Jangan tinggal di dosa itu. Jangan biarkan dosa itu menguasai kita. Karena kalau terus kita biarkan dosa itu menguasai kita, kita tidak akan tahu apa rencana Tuhan. Kita tidak akan tahu kapan Tuhan akan datang. Kita tidak akan tahu bagaimana caranya untuk saudaraku melakukan kebenaran. Tapi pada waktu saudara jatuh, saudara bangkit lagi, saudara datang lagi kepada Tuhan, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara. Untuk itu, apa yang akan kita lakukan? Supaya kita jangan terbuai oleh nikmatnya dosa ini. Saudaraku, dosa itu membuat kita lupa akan Tuhan. Dosa itu membuat kita akan lupa akan firman Tuhan. Dosa itu membuat kita, saudaraku, akan merana dan susah, hidup kita akan hancur. Poin yang pertama, untuk kita, saudaraku, terlepas daripada dosa itu, nikmatnya dosa itu, supaya kita jangan terbuai lagi oleh karena dosa itu. Yang pertama, di ayat 42 saya bacakan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Poin yang pertama, supaya kita jangan terus terbuai di dalam dosa, adalah berjaga-jagalah. Artinya berjaga-jagalah di sini. Setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus dipulihkan. Setiap hari kita diperbaharui. Tiap hari kita menjaga hidup kita ini. Tiap hari kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, kita akan tiap hari akan terbuai oleh dosa. Jadi artinya berjaga-jaga di sini. Tiap hari kita bertobat. Memang lahir baru itu sekali. Tapi untuk bertobat, untuk diperbaharui itu setiap hari sampai Yesus datang kedua kalinya, kita terus mau dipulihkan, kita mau terus diperbaharui. Karena waktu kita lahir baru, yang diselamatkan itu adalah roh kita. Tapi saya percaya, kalau roh kita diselamatkan, berarti juga tubuh kita, jiwa kita ini juga akan diselamatkan Tuhan dengan proses, yaitulah setiap hari kita diperbaharui. Kita diperbaharui, kita tidak serupa lagi dengan dunia ini, sekalipun kita tinggal di dalam dunia ini. Kita masih bekerja, kita masih makan, kita masih membutuhkan apa yang dalam dunia ini. Tapi kita tidak serupa dengan dunia ini, adalah dosanya, saudara. Tapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, marilah kembali, cepat-cepat kembali, sadar, berbalik, metanoia. Kita berbalik, saudaraku, datang kepada Tuhan. Kita berbalik kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Mazmur, saya bacakan Mazmur, saudara. Mazmur 32. Daud pun mengalami kejatuhan di dalam dosa. Tapi pada waktu dia jatuh di dalam dosa, dia mengakui dosanya. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang kelima, Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi saudaraku, kalau kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Jadi caranya, kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, kalau kita sudah lemah saat ini, kalau saat ini mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, tidak rindu lagi akan ibadah, tidak rindu lagi untuk datang kepada Tuhan, saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan malam ini, pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini dengan kerinduan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Dia akan mengampuni kita. Saudaraku, masih ada kesempatan buat kita. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan kepada kita. Kecuali nanti, saudaraku, tidak ada lagi, saudaraku, kesempatan. Kita sudah meninggal, tidak ada lagi pengampunan. Jadi saat ini, mari berbaliklah, datanglah kepada Tuhan. Pandanglah kepada salib itu. Karena di salib itu ada kasih karunia Tuhan. Dosa apapun yang kita lakukan saat ini, Dia sanggup memulihkannya. Dia sanggup mengampuninya. Karena Dialah Tuhan yang hidup, yang sanggup mengampuni. Di bawah kolong langit ini, di sorga dan di bumi, tidak ada nama lain selain nama Yesus yang beroleh kita keselamatan. Jadi kalau kita tetap tinggal di dalam dosa, dosa itu, saudaraku, berasal dari iblis. Ya. Jadi kalau kita tetap di dalam dosa, berarti iblislah yang menjadi bapa kita.
Tapi mari di hari-hari terakhir ini kita mau kejar kekudusan. Makanya dikatakan Galatia 3 ayat 3. Orang yang jahat biarlah bertambah jahat. Orang yang cemar biarlah bertambah cemar. Tapi orang yang kudus biarlah bertambah kudus. Jadi mari jangan kita hidup saudaraku di dalam dosa. Kalau kita lemah, mari kita datang kepada Tuhan. Semua manusia bisa lemah. Tapi pada waktu kita terus datang kepada Tuhan. Lewat ibadah kita saudaraku di rumah, saudara buka YouTube, lewat saudara baca firman Tuhan, lewat doa pribadi saudara, di situlah saudara mendapatkan kekuatan. Mari tangan Tuhan terbuka saat ini. Pada waktu kita rindu, pada waktu kita mau meninggalkan dosa. Jadi artinya saudaraku, yaitu jangan terbuai oleh nikmatnya dosa, supaya kita lepas dari itu semua. Ayat 42, berjaga-jagalah. Cara berjaga-jaganya, tiap hari sadarlah bahwa kita ini harus bertobat. Tiap hari ini harus kita dipulihkan. Tiap hari ini kita minta kekuatan dari Tuhan. Tiap hari kita minta Roh Kudus yang memberikan pertolongan untuk kita diperbaharui hari demi hari. Setiap hari kita diperbaharui dengan kasih-Nya Tuhan, dengan kebaikannya Tuhan, saudara. Poin yang kedua, supaya kita jangan terbuai oleh nikmatnya dosa. Dosa itu memang nikmat, saudaraku. Makanya banyak orang, kalau mereka sudah menikmati dosa, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, saudara. Karena kalau kita tinggal di dalam dosa, kita sedang berada di dalam kegelapan yang tidak bisa melihat terang itu. Tapi pada waktu kita keluar dari kegelapan itu, datang kepada Yesus terang itu, disitulah kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saat ini dosa apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita perbuat, masih ada kasih karunia Tuhan, masih ada pengampunan, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada kasih-Nya Tuhan, saudaraku, buat kita semuanya. Yang kedua, saudaraku, supaya kita terlepas daripada nikmatnya dosa itu, supaya kita jangan terus terbuai di dalam dosa itu, adalah yang kedua. Di ayat 44 di situ dikatakan, saudaraku, saya bacakan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Artinya saudaraku, di sini poin yang kedua, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Ya, Tuhan itu bisa datang secara pribadi buat kita. Banyak kan sekarang orang yang meninggal selama COVID ini, banyak sekali yang meninggal. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, ya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Ya, baru kemarin kita mendengarkan Pak Markus, pemusik di gereja kita, telah dipanggil oleh Tuhan. Sudah itu waktunya. Dan semua kita sudah dijadwal, saudaraku. Jadi kalau kena COVID pun, kalau belum waktunya, belum jadwalnya, dia tidak akan mati, saudara. Tapi saudaraku, artinya di sini, mengapa dikatakan harus siap sedia? Artinya siap sedia, kedatangan Tuhan itu boleh saya katakan dua. Kedatangan Tuhan itu pertama adalah bisa untuk pribadi kita sendiri. Contohnya malam ini, bisa aja Tuhan panggil kita. Itu untuk Tuhan datang buat kita. Tapi ada kedatangan Tuhan untuk korporat, untuk semuanya, seluruh dunia ini, yaitu yang namanya rapture, pengangkatan itu. Untuk pengangkatan itu juga kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Tapi untuk pribadi kita juga, kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Saudaraku, saya 3 hari yang lalu mendoakan seorang ibu yang sakit kanker di Darmais lewat video call. Habis saya doain dia, jam 12 malam, dia telah dipanggil oleh Tuhan. Dan saya pada waktu berdoa itu tidak ditaruhkan Tuhan. Biasanya kalau ada yang mau dipanggil Tuhan, saya ada ditaruhkan Tuhan, biasanya kepekaan buat saya bahwa seseorang ini akan dipanggil Tuhan. Waktu Hanung juga dipanggil Tuhan, waktu kami berdoa dengan Ibu Rika di kamar, Tuhan sudah ngomong sama saya, malam ini jam 12 atau jam 1 aku akan memanggil Hanung. Makanya pada waktu pagi kami ditelepon, Hanung sudah tidak ada. Memang malam ini Tuhan sudah kasih tahu sama saya bahwa Hanung akan dipanggil Tuhan. Cuma saya tidak berani menyampaikan kepada Ibu Rika, karena dia malam itu dia berharap sekali Hanung itu mengalami mujizat. Kami berdoa, dan saya jaga hati dan saya tahan hati saya untuk tidak menyampaikan itu, mengucapkan itu. Dan memang malam itu pun saya sudah dapat bahwa Hanung itu akan dipanggil Tuhan. Saudara, singkat cerita, Ibu Silce juga, pada waktu malam itu saya doain, saya tidak ditaruhkan Tuhan, tapi dia sudah menjerit-jerit dia pada waktu itu kesakitan. Kami berdoa, setelah dia berdoa dia merasakan tenang. Dan lama kemudian jam 12 lewat berapa itu, dia telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, kita nggak tahu
Makanya dikatakan di sini di ayat 44 itu, kita harus siap sedia. Jadi setiap hari kita menganggap, contohnya mulai besok malam, besok pagi, atau malam pada waktu kita tidur nanti malam, kita berpikir Tuhan akan datang besok, Tuhan akan datang besok. Jadi kita harus siap sedia. Siap sedia artinya, saudara, kita berjaga. Siap sedia artinya kita mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana caranya mengerjakan keselamatan? Doalah setiap hari. Bangun doamu, bangun penyembahanmu. Tanpa doa saudara nggak kuat di akhir zaman ini. Nggak kuat saudara. Tantangan semakin berat. Ke depan ini virus itu, COVID ini akan lebih dahsyat lagi, lebih ganas lagi juga yang akan terjadi saudara. Karena sampai sekarang obatnya juga tidak ada saudara. Tapi kita bisa kuat. Kita bisa ditolong Tuhan. Seperti saya yang disembuhkan Tuhan dari COVID. Saudara, setiap hari doa. Paling sedikit dua kali sehari. Mari berdoa 2 kali sehari. Sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Maka saudara akan mendapat kekuatan. Baca itu firman Tuhan. Baca itu Alkitab. Sampaikan kabar baik saudara. Kita sedang mengumpulkan pahala kita. Karena nanti saudaraku pada waktu kita dipanggil ke sorga, kita akan membawa pahala-pahala kita. Kebaikan-kebaikan kita setelah kita mengikut Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan di luar Tuhan itu tidak ada artinya. Tapi pada waktu saudara sudah diselamatkan Tuhan, saudara sudah ditebus Tuhan, disitulah kita mengumpulkan pahala-pahala kita. Pada waktu saudara kumpulkan pahala, kebaikan, saudara memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, saudara berbuat baik, buah-buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus itu kita lakukan, saudaraku, kebaikan-kebaikan itu. Itulah pahala kita nanti di sorga. Jiwa-jiwa itu satu mahkota yang sangat luar biasa di sorga. Saudara nanti, mahkota kita ini, pahala kita inilah nanti yang akan membangun rumah kita di sorga, saudara. Jadi mari, lakukanlah, saudaraku. Kita harus sadar setiap hari kita berpikir Tuhan akan datang buat kita. Setiap hari, waktu saya di rumah sakit juga saya berpikir, oh Tuhan sudah mau jemput saya. Tapi saya berdoa Tuhan beri aku kesempatan. Makanya hari ini saya diberi kekuatan kesehatan sampai hari ini oleh kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, buat kita malam ini 2 poin yang saya sampaikan, supaya kita jangan terbuai dalam dosa, jangan hidup lagi di dalam dosa. Memang berat untuk melepaskan itu, tapi minta kasih karunia Tuhan. Datanglah kepada Yesus, datanglah kepada salib itu saudaraku. Satu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya, satu pun tidak ada yang bisa mengampuni dosanya selain Yesus. Yesus itu adalah Bapa yang luar biasa. Kasihnya saudaraku tanpa syarat. Kalau Bapa dalam dunia ini, kalau kita baik, Bapaknya baik. Tapi Yesus sekalipun kita tidak baik, Dia akan tetap baik kepada kita saudara. Mari datang kepada Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi. Saya rasakan kebaikan dan kasih Tuhan hari ini kepada hidup saya, kepada keluarga. Sampai hari ini saudaraku, Tuhan peliharakan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan. Saudaraku, saudara diberkati dan saya bukan karena kebaikan kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jadi supaya kita jangan terbuai oleh nikmatnya dosa. Berjaga-jagalah setiap hari. Yang kedua, harus siap sedia setiap hari di dalam hidup ini. Saudaraku, sekalipun mungkin kita belum ada tetap ibadah tatap muka, mari ibadahlah di rumah. Setiap minggu dibagikan ini saudaraku YouTube, mari saudara buka. Mari buka saudaraku, jangan malas membuka YouTube. Supaya saudara dikuatkan, diteguhkan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala menyampaikan ini. Karena saya dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Mari buka, supaya kau tetap kuat. Hiduplah di dalam Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Terimalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memulihkan kami. Engkau saat ini yang ada di liang kubur dosa, engkau saat ini bangkitlah. Engkau yang tertidur di dalam dosa, bangunlah dari tidur dosa itu. Engkau saat ini yang terjatuh dari dosa, dilepaskanlah. Engkau saat ini yang sakit, disembuhkanlah. Engkau yang lemah saat ini, dikuatkanlah. Engkau saat ini yang putus, kau punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan berkati semua jemaatmu saat ini yang mengalami sakit penyakit. Mereka yang jatuh di dalam dosa, engkau angkat mereka. Tuhan, sekalipun mereka jatuh Tuhan, tidak kau biarkan mereka sampai tergeletak. Sebab ada tanganmu yang luar biasa itu mengangkat jemaatmu. Tuhan, jangan mereka terjerat, jangan mereka terikat oleh dosa itu. Lepaskan mereka Roh Kudus. Tuhan, Tuhan yang menolong semua jemaatmu yang lemah, yang sakit kau sembuhkan. Tuhanlah ajaib, Tuhanlah penolong. Hamba-Mu serahkan mujizat, Hamba-Mu serahkan keajaiban
untuk dialami oleh umat-Mu. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah kami tidak Tuhan terbuai oleh dosa. Biarlah kami tidak menikmati terus dosa itu, tapi biarlah kami menikmati kebenaran firman. Karena kebenaranlah yang memerdekakan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami diberikan kesehatan, kami masih hidup hari ini, berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.